Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Al-Fajri, NPM 2259201006. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester di mata kuliah Data Mining. Dan di sini saya akan mengerjakan soal 1, yaitu tentang pengolahan data dari dataset ya, menggunakan algoritma klasifikasi decision tree, random forest, KNN, dan Bayes. Yang pertama, saya akan mempersiapkan sebuah dataset. Datasetnya tentang data ya, yang sudah saya download dari situs Kaggle ya. Nah di sini, nah ini bisa kalian download saja di Kaggle ya. Kalian cari dataset yang sekiranya dia bisa untuk dijadikan sebagai uh, uji coba di dalam Alter AI Studio. Di sini saya menggunakan Alter AI Studio. Nah, kita langsung saja pencet ini ya, playing process. Nah, playing process. Setelah itu kita masuk ke bagian operators. Operators ini kita ketik tab CSV. Nah, di tab CSV ini fungsinya untuk memasukkan sebuah dataset. Dataset yang sudah kita download tadi. Nah, datasetnya ini ya, yang sudah saya cek. Nah, ini dia datasetnya. Nah, ini dataset tentang kota ya. Ini mungkin kayaknya kota ya. Nama kota, nama kabupaten, ID, terus sekolah ya. Nama-nama sekolah ini. Nama sekolah, tipe sekolahnya apa, ada SD, SMP, SMA, statusnya nasional, ada swasta. Kemudian street name-nya nama jalan ya, nama jalannya. Kemudian ini posisinya ya, mungkin posisinya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam sini. Kita klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali, kita masuk ke dalam list directory yang sudah teman-teman memasukkan dataset atau sudah mendownload dataset itu ada di bagian simpan di mana, di bagian di folder mana. Di sini saya di dalam list directory di bagian downloads. Kemudian saya masuk ke dalam data dan data, kemudian di klik next. Nah, ini dia nampil ke ini apa, sebuah dataset ya, sebuah datasetnya dia nampil. Kemudian klik next aja. Kita tunggu ya prosesnya. Nah, ini kan ada sebuah nama integer, polinominal, kemudian integer lagi dan seterusnya. Nah, NPSN ini saya ubah menjadi sebuah polinominal. Kemudian yang status ini saya ubah menjadi label. Jadi jadikan label. Nah, setelah itu langsung klik finish ya teman-teman. Setelah klik finish, saya akan masuk ke dalam sebuah split data. Nah, split data kita cari aja split data. Nah, ini di dalam file sampling udah split data. Nah, split data ini kan dia untuk fungsinya ini dia membagi dataset menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian ini itu ada training data yang digunakan untuk melatih model uh, decision tree ya. Jadi kan kita coba algoritma decision tree. Jadi dia untuk melatih model decision tree. Kemudian yang kedua itu untuk testing data. Nah, testing data ini kan dia kayak semacam mengevaluasi ya, mengevaluasi model yang sudah dilatih. Jadi dia ada keterhubungan eh, terhubungan dari output dari apply modelnya itu ya, apply model, sorry maaf, dari yang dihasilkan dari split data itu digunakan dalam langkah untuk ke dalam decision tree sebagai melatih model dan sebagai ini apa bagian testing data akan digunakan oleh apply model. Jadi di sini nanti setelah split data dia akan ada tersambung ke dalam split data, kemudian masuk ke decision tree-nya. Kita coba setting ya, itu setting klik 2 kali, kemudian add tree. Jadi add tree ini saya menggunakan 9%, 9.0. Maaf, ini maksudnya 0.9 ya, 0.9, 9%, kemudian 10% ya, 0.1. Kemudian klik OK. Setelah ini kita sambungkan dari out ke exa. Setelah disambungkan dari REST ke split data, dari dataset ini akan membagi 2 data di dalam split data ini. Kemudian saya masuk ke dalam algoritma ya. Ini algoritma mungkin ya. Klik ketik.
misalnya decision tree. Nah, ini dia decision tree-nya. Bisa di-share sini ya. Nah, decision tree ini kan dia fungsinya untuk em, membuat model decision tree ini berdasarkan dari training data. Dia eh, ini sebuah rangkaian ya, membuat sebuah rangkaian aturan untuk memprediksi hasil berdasarkan dari input dataset ya, data TSV-nya. Kemudian nanti dia akan dibuat oleh digunakan dalam langkah apply model untuk memprediksi testing datanya. Saya masuk ke apply model ya, apply model. Model. Nah, ini dia apply model. Nah, apply model. Apply model. Nah, jadi setelah kita masukkan decision tree, apply model, ya, setelah itu saya akan menyambungkan dari parameter ke training ya, dari parameter ke training. Nah, setelah itu display data ini kita coba tata dulu ya, dari atas dulu supaya jelas. Kita zoom out dulu seperti ini nanti supaya dia terlalu dekat-dekat amat. Jadi dari model ke model, nah dari yang parameter ke apa ini namanya, UNL ya. Nah, setelah dia disambungkan, sekarang saya akan masukkan parameter performance performance performance. Kita cari ya di sini atas. Nah, ini ya performance classification. Nah, ini kita sambungkan dari lab ke lab, dari di sini per ke res, kemudian dari exa ke res juga. Nah, setelah disambungkan, sekarang kita coba jalankan, kita running, klik ini ya, dijalankan, kita lihat hasilnya. Hasilnya bakal seperti apa, dia keluar outputnya. Ini agak lama ya, karena datanya dia lumayan banyak. Nah, ini dia teman-teman sudah nampil. Masih nunggu ya, please and standby. Creating database. Nah, ini dia ada 21.537 ya. Ini datanya ada 21.000. Nah, ini statusnya sebentar. Keluar sendiri dia. Hilang. Sabar ya, teman-teman. Ini tiba-tiba keluar sendiri. Nah, ini saya pakai ya. Sebentar ya. Coba jalankan lagi. Tadi dia keluar sendiri. Nggak tahu kenapa dia keluar sendiri tiba-tiba hilang. Nah, ini kita tunggu lagi ya. Kita lihat hasilnya, hasil outputnya seperti apa. Agak lama ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini dia datanya 21.000, masih sama ya. Tadi. Kemudian statusnya dia N, predictionnya dia S, performa vektornya dia akurasinya 83% ya. Akurasi 83,3% ini dia menunjukkan presentasi prediksi yang benar ya, prediksi yang benar dalam terhadap total data. Jadi dalam kasus modal ini dia memiliki akurasi 83,3%, yang artinya modal ini dapat memprediksi data dengan benar. Tapi kita nggak tahu jadi algoritma selanjutnya yang seperti KNN atau naive Bayes itu bakal uh, berapa, hasil akurasinya bakal berapa. Nanti kita coba di skala ini ya. Nah, ini kita lihat di tabelnya ini. True N. True N ini kan ada 1522, 15.000 ya, 15.523.
Ini data sebenarnya itu n dan diprediksi dengan benar sebagai n. Nah, kalau yang 2535 di true s itu data yang sebenarnya ini adalah n, tetapi dia salah prediksi sebagai s. Nah, kemudian yang prediksi s-nya 1119. Nah, 1119 ini data sebenarnya itu dia S, data sebenarnya dia S, tetapi salah prediksi sebagai N. Kemudian yang 2360 data sebenarnya dia S dan diprediksi dengan benar sebagai S. Nah, jadi klasifikasi ini ya, yang mana ya klasifikasinya? Nah, klasifikasi errornya ini kan 16,97%. Ini sebuah kesalahan error itu sebesar 16,97%. Jadi ini dia menunjukkan presentasi prediksi yang salah. Dalam hal ini kesalahan klasifikasi adalah dia di angka 16,90%, yaitu berjumlah prediksi yang salah terhadap total datanya. Kita coba cek ya di sini. Jadi statistiknya, ini statistiknya dia n-nya 16.000, kemudian n-nya 18.000. Values ini kita lihat di bagian valuesnya ya, ada 4.895 di S-nya ini ya. Valuesnya S-nya yang prediksi statusnya itu dia ada di angka 3.479. Confidence X1 average-nya 0.775 ya. Confidence S-nya X1 average-nya 0.225. Seperti ini ya dia tampilannya. Nah, kemudian ada visualisasinya. Ini ya dia seperti ini ya. Kemudian kita coba yang apa namanya algoritma selanjutnya, yaitu tentang naive Bayes ya. Kita coba naive Bayesnya dulu. Ini sebenarnya sama, cuman hanya merubah decision tree-nya saja menjadi naive Bayes. Kita hapus saja delete. Kemudian kita cari di bagian operators. Di operatorsnya kita ketik naive. Ini dia langsung nampil naive Bayesian. Di bagian Bayesian, kemudian klik naive Bayes. Nah, Bayes ini di parameter ke training, kemudian di mode ke model, dari model ke model ya maksudnya. Nah, setelah itu udah kita langsung ke jalankan. Kita tunggu proses penjalankannya ini, dia agak lama karena datanya tadi ada 21.000 sekian ya, jadi lumayan banyak ya. Kita tunggu ya ini. Nah, ini dia. Nah, Bayes ini kan dia fungsinya untuk membuat model probabilistik ya, probabilistik kalau nggak salah ya, probabilistik ya. Jadi dia berdasarkan teorema Bayes ya, dengan asumsi bahwa setiap fiturnya itu dia bersifat independen. Nah, jadi contohnya itu menghitung probabilitas suatu kelas berdasarkan nilai fitur input. Jadi lalu memilih kelas dengan probabilitasnya yang tertinggi sebagai prediksi. Jadi dia ada memiliki keterhubungan dengan model hasil yang dihasilkan dari naive Bayes ini akan digunakan di dalam apply model. Dan di apply modelnya, nah ini dia. Dan naive Bayes juga di dalam apply model untuk membuat prediksi pada data uji jadi dalam. Nah ini dia. Ini sama ya dengan sebelumnya. Kita cek performa vektornya. Nah, akurasi dia 57,72%. Berarti kalau di sebelumnya tadi itu di angka berapa ya? Kalau nggak salah 83,3% mungkin ya tadi. Ini sekarang akurasinya 57,72%. Jadi di kelas precision ini, di prediksi ini dia beda dengan sebelumnya tadi di decision tree-nya. Klasifikasi errornya juga dia semakin tinggi ya, 42,28%. Yang tadi itu sekitaran 16% ya, 16 hampir 17%. Di deskripsi
performance vektornya akurasi 57,2%. Coefficient matrix nilai n true edge-nya jadi di angka 7963 S426. Jadi dia ada sebuah perbedaan ya dengan di algoritma decision tree dengan F-bias. Sekarang kita coba ke KNN ya. KNN ini dia cukup lama karena prosesnya dia loadingnya ya, loading proses untuk di bagian apply modelnya itu agak lama ya. Kita coba ke dalam KNN. Ganti ya, ini dihapus saja tadi. Kita hapus sama kayak tadi, kita ganti KNN. KNN. Nah ini di bagian prediktif. Kemudian lazy KNN. Nah di KNN ini kita masuk ke parameter, ke training. Dan dari training, dari model ke model. KNN, kemudian setelah itu langsung aja ya. Dan langsung aja kita running. Kita jalankan prosesnya cukup lama. Kita tunggu aja ya teman-teman. Mungkin ini saya jeda dulu waktunya karena ini dia agak lama prosesnya, mungkin memakan waktu sekitar 20 menit lah. Karena kemarin saya sudah mencoba ya di KNN, bagian KNN, kemudian di apply model, ternyata di apply model ini paling lama proses mengeluarkan hasil outputnya. Itu sekitaran ada 30 menit dan hampir 30 menit baru dia bisa nampil di bagian results. Oke, baik. Di sini kan sudah bisa ya, sudah berjalan cukup lama. Sekitaran ada 4 jam ya, dari start dari jam 10 ya kalau nggak salah, jam 9 mungkin ya, sampai jam setengah 2 ini, jam 2. Itu cukup lama karena dia datanya banyak. Ada 22.000 data ya tadi. Tadi sebelumnya bisa dilihat dari data sebelumnya itu ada 22.000 data. Jadi dia agak lama. Biasanya kan untuk KNN ini ke apply model langsung ke itu kan nggak lama ya, langsung masuk gitu aja. Cuman ini kita nggak tahu kenapa dia bisa itu cukup lama. Oke, langsung aja ke KNN. Jadi KNN ini kan dia singkatannya dari kernels networks. Dia fungsinya untuk algoritma supervisi ya, algoritma supervisi yang digunakan untuk klasifikasi atau regresi. Jadi dia apa ya namanya? Dia mengklasifikasi ya dari dataset yang sudah diupload tadi, kemudian di-apply ke dalam apply modelnya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Tadi bisa saya cek. Nah, ini akurasinya itu dia di angka 83,28% ya. Di data sebelumnya tadi dia di angka berapa ya? Di decision tree-nya tadi di sekitaran 83,03%, hampir selisih 20% ya, 20 sekian ya, selisihnya 20-an. Bedanya di angka 20-an aja. Kalau di decision tree-nya itu dia di 83,03%. Nah, ini prediksi N-nya dia ada di angka 15.000 ya, 15.357. Ini model memprediksi negatif dan benar. Kalau yang false, kalau yang false ini, false ini kan 2000 ya, false 2315. Nah, ya benar 2315. Ini dia modelnya salah, memprediksi positif sebagai negatif. Kalau yang true S-nya 2580, itu model memprediksi positif dan benar. Dia ini kan untuk memprediksi positif dan dia benar. Kalau yang ini dia memprediksi positif tapi dia sebagai negatif. Jadi dia modelnya salah. Nah, untuk yang 1285 ini model salah karena dia memprediksi negatif sebagai positif. Nah, jadi dia di angka ini 92,28%. Jadi dia kelas rekalnya itu dia di angka 92,28%. Kemudian yang true S-nya dia 52,71%. Nah, di kelas precision-nya ini dia 86,90% dari di totalnya, mungkin di total ya dari N ke S-nya 86,90%. Kemudian yang ini kelas precision yang dari S-nya itu dia 66,75%. Nah, kita lihat di deskripsi ya. Nah, deskripsinya di performance vektornya itu 83,28%. Ini dia coefficient matrix true and S. N dia 15.357, S-nya
1315. Kalau yang S ini yang bawahnya ya 1285 ya. Ya, yang S-nya juga 2580. Jadi model KNN-nya ini mungkin cukup akurat kalau 83,28% dalam dengan nilai akurasinya segini. Jadi modelnya dia lebih baik ya dalam memprediksi kelas model kelas negatif N dibandingkan dengan kelas positif S. Jadi precision dan recall N-nya lebih tinggi daripada yang S. Jadi kalau mau coba yang ini ya, misalnya dia kan tadi dia K-nya 5 ya. Kalau K-nya 3, coba K-nya 3. Nah, mungkin ini agak lama lagi ya. Agak lama lagi nih. Prosesnya dia tadi sekitar 4 jam. Baru dia masuk nampil hasilnya. Sekitar 4 jam baru selesai. Kalau kita coba yang K-nya 3 ini mungkin lama lagi nih ya. Memakan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin bisa langsung di soal yang kedua ya. Kita langsung langkain aja yang soal yang kedua ini. Ini dia tentang pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering K-means. Jadi dia membuat algoritma numerik, ya isinya numerik. Nah, ini sudah saya buatkan tadi. Nah, untuk membuatnya sama kayak tadi ya, cuman di sini saya mengambil sebuah dataset yang berisikan dia numerik ya, jangan yang selain numerik. Kalau numerik dia bisa dijalankan di klasternya. Nah, langsung aja misalnya kita coba masuk input dataset numeriknya ya, yang sudah disiapkan dari data Kaggle ya, dari situs Kaggle yang sudah saya download tadi, sudah saya siapkan, sudah saya masukkan ke dalam folder download, kemudian di repository. Kemudian saya pakai yang tentang saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nah ini ya, ini dari Kaggle ya, dari Kaggle. Ini saya ambil, kemudian saya next ya. Nah ini dia datanya numerik semua ya, angka semua. Kita coba next aja. Ini kita coba next. Kemudian di date ini saya ubah menjadi polinomial. Yang ini juga polinomial. Yang ini polinomial juga. Ini juga polinomial ya, polinomial semua ya. Allow, kemudian open. Ini polinomial, volume. Nah, jadi yang bagian untuk dijadikan ID. Itu yang dijadikan ID ini mungkin yang bagian bisa yang close ya, close-nya. Nah, ini saya ketik jadi ID-nya. Kemudian klik OK. Nanti dia akan warna biru ya, teman-teman. Nanti bisa langsung finish. Nah, setelah finish, kita masuk ke clustering. Untuk nyari clusteringnya, kita ketik aja. Namanya K-means. Nah, K-means. Nah, bisa. Nanti disambungkan saja ya dari output ke exa. Nah, kemudian dari clue ke res. Kemudian yang bawahnya juga sama, clue ke res juga. Setelah dia memasukkan semua data tadi, ya, kemudian di sini ini nggak perlu di setting lagi, nggak perlu diapa-apakan lagi, hanya menyeting di bagian TXP-nya saja. Nanti kemudian di running, nanti akan masuk ke tampilan hasil. Nah, seperti ini. Nah, ini ID-nya. Ini saya jadikan sebagai ID. Add close, dia jadikan sebagai ID cluster. Clusternya ini dia clusternya 0 ya. Dia hasilnya ada yang 3 ya. Nah, ini ada yang 3. Ya, 3 nih ya. Clusternya 3. Kemudian ada lagi ya. Nah, ini juga ada. Nah, follow open volume. Ini bisa lihat yang cluster model. Nah, yang cluster 0 ini dia 1204 items. Nah, total number of itemsnya dia sekitar 1212. Nah, itu tadi kemudian di statistiknya kan. Di statistiknya ini saya jadikan polinomial semua ya. Karena tadi kalau dia nggak polinomial dia apa ya, dia missing value, dia missing karena kita nggak tahu kenapa ketika di running ya, kalau dia tidak dirubah ke polinomial dia missing values, dia harus dirubah ke polinomial semua ya, dari yang ID apa namanya yang integer, kemudian yang apa dinominal itu dirubah ke polinomial. Nah, jadi dia akan tampil seperti ini teman-teman.
Nah, ini dia angka dari plot ini plotnya. Ya, tampilannya seperti ini ada warna-warni ya, angka-angka warna-warni seperti ini ya. Bisa dilihat ya dari sini nih ya teman-teman. Kita coba yang kita cek lagi ya yang bagian KNN ya. KNN ini agak lama ya teman-teman. Jadi saya coba mau lihat kalau misalnya nilai K-nya 3 itu berapa akurasinya, itu berapa persen akurasinya. Ini dia cukup lama ya. Jadi mungkin saya jeda lagi ya. Jadi mungkin sekitaran maghrib kali ya maghrib. Karena ini prosesnya sekitaran 4 jam. Nah, itu ya cukup lama. Jadi di sini clustering ini kan dia membutuhkan sebuah data numerik ya. Dia membutuhkan sebuah data numerik dari datasetnya yang bersihkan data numeriknya. Jadi di sini jadi angka semua. Kenapa? Karena alasan utamanya itu dia metrik jarak. Jadi metrik jarak ini clustering seperti K-means menggunakan metrik jarak dia misalnya untuk untuk menghitung kedekatan antar data. Nah, metrik ini membutuhkan data dalam format numerik untuk menghitung perbedaan antar titik di ruang fiturnya. Jadi KNN ini kan digunakan dia sebagai KNN ini kan dia digunakan sebagai klasifikasi atau regresi ya, berbasis jarak, berbasis regresi itu dengan supervisi. Nah, kalau yang K-means tadi, K-means itu dia digunakan untuk mengelompokkan data tanpa supervisi berdasarkan data antar titiknya. Jadi dataset numerik ini wajib dalam clustering karena perhitungan berbasis jarak dan rata-rata ya, rata-rata membutuhkan data berbentuk angka. Jadi dia memerlukan dia data yang berbasis di angka. Nah, untuk clustering atau pengelompokan, dia prosesnya mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kedekatan ya, kedekatan antar data. Dalam hasil ini dataset ya dengan total ini masih total ini ya, ini berarti ya total number of items itu dia 1212 items. Nah, ini dikelompokkan dalam 5 cluster ya, 5 cluster karena tadi kan saya pertama itu kan dia bisa 5 ya, kayaknya 5 harusnya 3 ya. Nah, 5 cluster dari 0 hingga cluster 4. Setiap cluster ini menunjukkan jumlah data atau items yang termasuk dalam cluster tersebut. Nah, cluster 0 sebagai besar ini datanya yaitu 1204 items dari 1212 items atau sekitar 99,3%. Nah, sekitaran segitu ya. Cluster 0. Nah, ini dia tidak ada data dalam cluster 1, 2. Cluster 3 dan cluster 4. Nah, cluster 0 ini kan ada 606,193. Dan dari cluster 1 ini juga kosong. Kemudian di plotnya dia naik turun yang paling tinggi di volume dan close hingga ke opennya ini hampir rata ya, hampir sama rata. Hal ini dia menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang tidak merata ya. Jadi dia di mana sebagai besar data itu berada di satu kelompok cluster tidak. Dia ada 8 items. Nah, cluster hanya ada 8 items ini berarti dia sekitaran 0,7% ya di cluster 3. Data ini mungkin merupakan outlier atau data dengan karakteristik yang berbeda dari cluster 0. Dia berbeda dengan karakteristik cluster 0. Nah, cluster 1, cluster 2, dan cluster 4 itu 0 items. Tidak ada data yang termasuk dalam cluster 1, 2, ataupun 4. Itu 0 items. Artinya, algoritma tidak menemukan pola atau karakteristik yang cukup kuat untuk membentuk cluster pada kelompok tersebut. Jadi masalah yang terlihat ini adalah dia tidak adanya ketidakseimbangan dalam cluster ini. Mayoritas data berada di cluster 0. Jadi dia di 1204 item. Jadi rata-rata pusatnya ada di cluster 0. Sehingga pembagian clusternya dia tidak merata. Hal ini dia menunjukkan parameter cluster ini
Tapi jumlah cluster A-nya, cluster K-nya itu kan 5. Mungkin tidak optimal untuk dataset ini ya, tidak optimal. Nah, alternatifnya jika kita coba menjumlah cluster K yang berbeda, misalnya 3 ya, kan kayak tadi yang ini ya, apply model, KNN, apply model. KNN yang kayaknya ini tadi 5. Ya, desainnya tadi kan solve dalam proses. Nah, kalau misalnya 3 itu kira-kira berapa gitu. Ini tadi kan nampil gitu ya. Mana nih kita sambil nunggu ini, kita sambil jelasin yang clustering. Itu coba yang angka 3 kayaknya 3 ya. Maximumnya coba kita tunggu ya. Clusternya berada di setidaknya. Nah, kita lihat ya. Nah, cluster 2-nya itu ada 10 items. Cluster 1-nya 0. Jadi dia tetap tidak merata ya. Walaupun tadi di cluster 3 ya, kalau nggak salah itu ada 7. 7 atau 8 ya tadi ya. 8 kalau nggak salah. 8, 0,7%. Ini dia di cluster 2 itu 10 items. Total number of items-nya itu 1212 masih sama ya dengan sebelumnya ya. Yang cluster 0-nya juga sama, dia 1202 items. Kemudian yang folder dia tidak merata ya, dia rata-ratanya pusatnya di cluster 0. Dia merata ke dalam cluster 1. Ya, dibagi dengan cluster 2 itu ada ya. Mungkin itu aja yang Fajri sampaikan. Kita sambil nunggu ini ya, nanti mungkin Fajri jeda dulu untuk saat ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan jika ini sudah proses selesai, maka akan saya jelaskan mengenai K3N. Oke, baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan ya. Ini sudah selesai ya modalnya. Ini cukup lama prosesnya, sekitar 4 jam tadi. Sekarang ini sudah jam pukul 10 malam. Di sini saya akan menjelaskan ya, akurasinya dia dia turun ya akurasinya, karena di akurasi sebelumnya itu kan dia menggunakan nilai K itu 5 di sebelumnya ya. Kalau di sebelumnya kan nilai K 5 itu berarti dia akurasinya sekitar 83,28% untuk akurasi sebelumnya yang nilai K 5. Jadi itu yang nilai K 3 dia menampilkan hasil akurasinya di 82,23%. Jadi pada nilai ini nilai ininya juga dia berbeda ya. Itu bagian deskripsi juga, performa vector akurasi itu 82,23%, untuk nilai true and itu 15.004, S-nya 2190. Untuk yang S itu 1638. Kalau yang S juga 2705. Nah, kenapa kok akurasinya dia bisa berubah? Karena akurasi yang sebelumnya itu dia nilai kaya 5, sedangkan yang ini akurasinya dia nilai kaya itu 3. Jadi untuk parameter algoritma Kenners Course atau KNN ini dia menentukan jumlah tetangga terdekat untuk mempertimbangkan klasifikasi data. Ketika nilai K-nya sebenarnya 3, maka hanya mempertimbangkan nilai K itu 3. Nah, ini membuat modal lebih sensitif ya terhadap data lokal yang dapat menyebabkan performa yang menurun. Nah, jika dia terdapat outliers, outliersnya itu atau datanya tidak seimbang. Ketika dia kalau misalnya nilai K-nya itu 5, kalau misalnya nilai K-nya 5, maka dia memiliki lebih banyak informasi ya, dan biasanya menghasilkan prediksi yang lebih stabil untuk bagian performa akurasinya dia di angka 83,28%. Dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan nilai akurasi yang kayak 3 yang hasilnya akurasinya itu adalah 82,23%. Untuk yang deskripsi tadi itu sama ya.
yang bagian example set F5 model ini dia datanya dia lama ya. Kenapa dia bisa lama? Mungkin karena dia datanya itu ada 21.537 data ya. Nilai N ini sebenarnya N ini adalah nasional, S ya itu swasta karena ini dia tentang sekolah ya, sekolah tingkatan sekolah dan juga lokasi. Kemudian di sini saya menjadikan nilai status, table status saya jadikan ID, kemudian saya jadikan sebagai label. Itu yang statistiknya juga dia beda ya dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia absolute count-nya itu 16.642. Kalau yang S itu 4.895 ya. Jadi dia fractionnya 0,723. S-nya juga 0,227 ya. Ini aslinya dia panjang. Dia panjang sampai 832 sekian ya. Ini ada grafik visualisasinya. Ini visualisasinya ya dibagi mode status N. Yang nasionalnya dia lebih tinggi ya. Yang nasionalnya lebih tinggi, dia di angka 16.642. Kalau yang swasta itu dia 4.895. Nah, jadi yang lebih tinggi nih negeri ya. Itu yang negeri dia lebih tinggi. Kemudian yang ini ada banyak pilihan ternyata. Ini yang status, kemudian yang prediction. Prediction ini juga sama ya. 17.164. Kemudian yang ini yang S 4.343. Jadi dia masih lebih tinggi yang negeri ya. Kemudian yang bagian confidence negeri ini dia confidence N-nya itu 12.949. Yang ini ya, yang confidence N ini dia di angka 4.000 ya. Sekian juga dia lebih, yang ini lebih rendah di angka 1.949. Nah, ini juga tampilannya sudah dia lebih lengkap. Itu yang akurasi, nilai akurasi itu dia mungkin lebih yang nilai K itu 5 karena dia lebih tinggi ya, dia lebih kayak lebih merata. Mungkin untuk yang bias ya. Nah, yang bias ini juga ya akurasinya berapa dulu kayaknya yang decision berapa yang decision tree itu kita jalankan dulu ya. Oke, nah, ini dia kalau ada decision tree itu dia angka 83,3% ya. Jadi dia menandakan tidak ada sebuah perbedaan. Ini dia 82,23%. Untuk yang nilai K-nya itu adalah 3. Kalau yang nilai K yang 5 tadi itu dia berada di angka 80 berapa ya tadi Pak? 83 juga ya. Beda selisih 83,28. 23 sorry. Nah, selisih 20-an. Kalau ini kan kalau decision tree dia 83%, tapi dia tetap di angka 83% dengan sama dengan yang pertama tadi. Menggunakan nilai K-nya 5. Jadi dia bisa ada persamaannya. Mungkin itu saja yang Pak Dwi sampaikan mengenai tugas akhir semester. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.